Halo, bertemu kembali dengan saya, Sanon, di mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Dalam sesi kedua ini, saya akan mendampingi Bapak Ibu berdiskusi membahas satu pokok bahasan tentang manusia dan masyarakat. Sumber bacaan utama kita ada di modul yang sudah disediakan oleh UT. Jadi, mohon Bapak Ibu baca itu sumber utama. Karena sumber itu menjadi modal diskusi kita. Ya. Nah, sumber kedua itu pengayaan, ada video di sana. Bapak Ibu bisa baca. Oke. Nah, berangkat dari pengalaman di sesi 1 kemarin, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan pertimbangan penting kita di sesi kedua dalam berdiskusi, Bapak Ibu. Pertama, perlu diingat bahwa kita sedang berada di program sarjana. Karena itu diskusi ini juga merupakan diskusi ilmiah. Karena diskusi ilmiah, maka semua argumen kita mesti didukung oleh sumber atau teori atau pendapat para ahli atau tokoh. Ya. Nah, sumber-sumber itu bisa Bapak Ibu dapat dari modul yang Bapak Ibu baca di ruang baca virtual atau video yang ada di materi pengayaan atau sumber lain. Oke. Yang kedua, sumber yang menjadi rujukan Bapak Ibu jangan sembarang sumber. Di sesi 1 kemarin ada banyak sumber yang tidak dapat dipercaya tapi dipakai. Nah, saya masih toleransi itu karena kita masih pemula. Tapi untuk sesi kedua dan seterusnya mohon tingkatkan kualitas sumbernya. Ya. Cari sumber-sumber ilmiah yang dapat dipercaya. Misalnya, artikel yang ada di jurnal atau artikel-artikel yang ada di Google Scholar atau dari sumber-sumber yang berlangganan dengan Perpusnas atau dari buku-buku atau dari sumber lain yang dapat dipercaya. Ya. Nah, terkait sumber-sumber itu, Bapak Ibu cantumkan di dalam diskusi itu dari mana Bapak Ibu dapat ide itu. Kalau Bapak Ibu sependapat dengan ide teman Bapak Ibu, baik di dalam kelas yang sama maupun di kelas lain, jangan menulis kata-kata itu dengan cara mengulang. Itu namanya kopas atau copy paste dan itu masuk kategori plagiat. Tapi cukup katakan, saya setuju dengan pendapat ini yang mengatakan bla 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 bla. Gitu ya. Nah, yang ketiga, jangan lupa isi presensi. Di bawahnya itu sebelum materi ada kehadiran. Bapak Ibu klik itu lalu klik hadir. Karena 20% nilainya dari kehadiran. Lalu tes formatif juga itu jangan lupa diisi. Tes formatif di bawah menunya itu ada di bawah diskusi kita. Ya, baik ya Bapak Ibu ya. Semoga dapat dipahami. Kalau masih ada pertanyaan, silakan chat saya di ruang diskusi kita di e-learning atau di chat di grup juga tidak apa-apa. Ya. Terima kasih. Selamat mengikuti diskusi pada sesi kedua. Tuhan memberkati.